Gibran tetap berada di ujung tanduk. Oleh M. Rizal Fadillah, pemerhati politik dan kebangsaan. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MKMK, pada hari Selasa 7 November 2023 telah mengakhiri sidang pemeriksaan terhadap Hakim MK, dengan membacakan putusan yang pada pokoknya memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua MK, menyatakan Saldi Isra tidak melanggar soal dissenting opinion, memberi sanksi teguran tertulis kepada Arief Hidayat, serta sanksi teguran lisan kepada 6 hakim lainnya. Seluruhnya secara kolektif dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran kode etik, meski dengan tingkat pelanggaran beragam dan bertingkat. Di samping itu, MKMK menyatakan tidak berwenang untuk menilai putusan MK. Dan menegaskan bahwa pasal 17 ayat 6 dan ayat 7 tidak berlaku bagi Hakim MK. Saldi Isra ditetapkan untuk memimpin pemilihan Ketua MK baru. Perubahan putusan menjadi kewenangan MK, bukan MKMK. Putusan MKMK dinilai lunak karena untuk kategori pelanggaran berat kode etik dan perilaku hakim, semestinya Anwar Usman bukan hanya diberhentikan dari jabatan Ketua MK. Tetapi sesuai Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan PMK Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 41C dan 47, maka sanksi yang layak adalah diberhentikan dengan tidak hormat. Putusan MKMK dinilai inkonsisten. Di satu sisi tidak berwenang menilai putusan MK, akan tetapi di sisi lain MKMK menilai dan menafsirkan bahwa ketentuan pasal 17 ayat 6 dan ayat 7 tidak berlaku bagi Hakim MK. Dari mana kewenangan MKMK yang berada di area etik masuk ke penafsiran Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman? Meski demikian, Gibran tetap berada di ujung tanduk, karena, pertama, jika pasal 17 ayat 5 berlaku dan menjadi alasan konflik kepentingan Anwar Usman terhadap Gibran, mengapa ayat 6 tidak berlaku? Padahal kedua ayat tersebut berada dalam satu paket atau sangat berkaitan erat. Hakim MK dapat mengabaikan putusan MKMK. Kedua, MK dengan komposisi baru nanti, berhak untuk melakukan pemeriksaan ulang, untuk membatalkan putusan 90 PUU 21/2023. Apalagi putusan tersebut sangat kontroversial, karena hanya didukung oleh 3 hakim dari 9 hakim. Putusan demikian adalah rekor putusan terburuk di dunia. Gibran tetap berada di ujung tanduk, karena rakyat tetap mengkritisi lolosnya Gibran atas rekayasa dan peran paman Anwar Usman. Nepotisme itu sangat terang benderang terjadi di depan mata. Anwar Usman sendiri di samping terkena sanksi administrasi, juga terancam sanksi pidana, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 22. Gibran yang berada di ujung tanduk, membawa konsekuensi bahwa Prabowo pun berada di ujung tanduk. Jika MK baru melakukan perubahan pada putusan nomor 90 PUU 21/2023, maka akan berakibat rontok atau batal pasangan Prabowo-Gibran. Rakyat akan terus mendesak MK baru untuk segera mengoreksi putusan kontroversial, memalukan dan memilukan tersebut. Kembalikan kewarasan cara berhitung, bahwa 3 lawan 6 itu yang menang adalah 6. Bukan 3.